yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Ketua Porsi Katel, Ibu Fitri Ruth yang saya hormati, saya cintai. Ibu-ibu, ibu wakilnya sudah hadir belum ya? Belum, Ibu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan tentunya saya cintai karena Allah. Di pagi yang sangat indah, di pagi yang sangat cerah, di pagi ini kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita mendapatkan limpahan anugerah berlapis-lapis berkah karena kita hadir bertemu bertatap muka dalam layar ya tentunya. Kita hari ini sedang memenuhi undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini, kita sama-sama hadir di sini karena kita memiliki kesamaan. Sama-sama ingin mendapatkan surga dunia dan surga yang sesungguhnya insya Allah. Boleh Mbak Ana bisa eh, share materinya ya? Ya, siap. Baik ibu-ibu semuanya, sejatinya apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, sebetulnya sesungguhnya itu hanya satu tujuan kita, ingin mendapatkan satu kebahagiaan, satu cita-cita mulia, mendapatkan surga dunia sebelum surga yang sesungguhnya. Dan hari ini kita mengambil tema Ramadan, antarkan aku ke surga. Karena momentum yang sangat tepat hari ini untuk kita mendapatkan, meraih dan menghadirkan surga. Surga dunia dan surga sesungguhnya. Calon penghuni surga akhirat, maka dia akan mendapatkan surga dunia sebelumnya. Dan kalau saya bertanya kepada ibu-ibu yang hadir di sini, kira-kira cita-cita ibu-ibu semuanya ingin masuk surga saja atau ada pilihan surga? Barangkali ada pilihan surga gitu. Pilihan surganya surga apa? Atau ya yang penting mah ke surga aja dulu deh gitu ya. Boleh ada yang mewakili menjawab? Sudah surga saja, sudah alhamdulillah. Surga saja kita sudah beruntung banget misalkan begitu ya. Kira-kira ibu-ibu yang hadir di sini, ibu-ibu yang berkumpul di sini mau memilih surga yang mana? Yang penting ke surga dulu atau ada pilihan? Ada keinginan? Ada harapan? Surga tertinggi. Surga tertinggi. Surga apa ya kira-kira ya? Firdaus. Surga Firdaus. Saya pernah menyampaikan sebelumnya kalau tidak salah ini sudah pertemuan kedua ya, Ibu Fitri Ruth ya. Jadi saya pernah menyampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa seluruh manusia yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau disebut dengan seorang muslim, apalagi mukmin, maka dia semuanya akan masuk surga. Jadi artinya ibu-ibu yang hadir di sini, ibu-ibu yang ada di Zoom ini, semuanya akan masuk surga. Kalau calon-calon yang lain bisa jadi bisa tidak. Akan tetapi kalau calon penghuni surga itu pasti masuk surga. Hanya orang yang masuk surga itu ada yang dengan 3 cara. Yang pertama, masuk surga adalah golongan orang muslim. Yang kedua, masuk surga adalah golongan orang mukmin. Orang muslim masuk surga, dia akan masuk surga. Saya pernah menyampaikannya sebelumnya ya. Orang muslim masuk surga, hanya masuk surganya itu harus mampir dulu, harus transit dulu. Masuk surganya itu harus dibakar dulu, harus direbus dulu. Disiksa api neraka jahanam. Dan dia akan menanggung malu seumur hidup. Karena di jidatnya tertuliskan jahannamiyun. Alumni neraka jahanam. Biasanya orang muslim ini adalah orang yang melakukan seluruh perintah Allah, baik wajib maupun sunnah, dia melakukannya dengan berat. Kalau mau sholat berat gitu ya, kalau mau tilawah berat, kalau mau sedekah berat, apa yang dia lakukan, perintah Allah wajib maupun sunnah itu berat. Nah ini adalah kategori orang muslim. Orang muslim ini dia akan masuk surga. Hanya masuk surganya harus direbus dulu. Harus dibakar dulu siksa api neraka. Harus habis dulu daging dan kulitnya. Dan menanggung malu seumur di surga. Karena tertulisnya jahannamiyun atau alumni neraka jahanam. Itu bukan pilihan kita. Yang kedua, tentunya tidak seperti orang muslim. Orang kedua itu adalah orang mukmin. Orang mukmin apalagi akan masuk surga. Hanya orang mukmin itu
tidak menanggung malu, tapi itu juga tidak aman. Kenapa? Karena orang mukmin masuk surga harus disentuh dulu disiksa api neraka. Jika yang disentuh adalah ujung kaki, maka yang mendidih adalah ubun-ubunnya. Otak yang mendidih saking dahsyatnya siksa api neraka. Dan orang mukmin ini biasanya melakukan seluruh perintah Allah, baik mau wajib maupun sunnah, dia itu sudah biasa. Kalau yang tadi kepaksa, kalau yang tadi berat, kalau orang mukmin itu sudah biasa, sudah ringan, tapi tak punya rasa, gitu ya. Ternyata betapa penting rasa ini. Ternyata betapa menentukan rasa ini. Yang menentukan rasa ini adalah tingkatan ketiga, orang muttaqin. Orang muslim, orang mukmin, orang muttaqin. Orang muttaqin dia akan masuk surga tanpa harus disentuh dulu, apalagi direbus, apalagi dibakar, disiksa api neraka. Dia akan masuk surga bigoiri hisab, tanpa harus hisab. Langsung saja dengan panggilan yang sangat romantis, dengan panggilan yang sangat indah. Quran surat Al-Fajr Allah memberikan gambaran kepada kita. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Saking tenangnya, dia seakan-akan sedang tertidur lelap yang dipanggil oleh Allah. Kalau orang yang sedang tertidur lelap, dicubit, dipukul, kerasa nggak kira-kira? Tidak akan kerasa. Sebetulnya dipukul itu sakit, sebetulnya dicubit itu sakit, tapi karena sedang tertidur lelap tidak terasa. Begitu juga sakaratul maut itu bukan karena tidak sakit. Sakaratul maut itu sakit dahsyat sekali. Luar biasa sakitnya. Akan tetapi bagi orang mutakin, dia dalam keadaan jiwa yang tenang dan dia sebagaikan orang yang tertidur lelap. Kemudian saat buka mata, di depan matanya adalah surga. Adalah kalau sedang transit di alam barzah, maka kenikmatan alam barzah yang dia lihat, yang dia nikmati. Inilah orang muttaqin. Dan orang muttaqin apabila dia melakukan seluruh perintah Allah, baik wajib maupun sunnah, punya rasa. Rasa bahagia, rasa sukacita, rasa yang luar biasa di dalam hatinya. Itulah orang muttaqin. Dan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, surahnya kecil banget ya? Ini masih kecil gak? Iya. Nah, kecil sekali ya, Ustaz. Oh, kecil sekali ya malah Iya. ya. Sebentar. Saya ganti ini deh. Bentar, saya ganti apa namanya earphone-nya ya. Jika saya tidak pakai earphone, Nah, terdengar nggak? Nah, udah jelas. jelas malah, Ustaz. Terang banget. Malah bagus Iya. banget Ya, sekarang. Oh bagus iya. ya. Bagus. Oke, kalau begitu. Ya, baik. Yang tadi sudah terdengar ya kira-kira? Sebahagian ya. Mungkin sedikit diulang sedikit. Oke. Ya, Baik. yang Ya. diringkas sedikit. Jadi sesungguhnya seluruh manusia itu yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat yang benar dan baik gitu ya. Kenapa ada yang baik dan benar? Karena memang pada hari ini banyak syahadat yang tidak benar. Kalau ibu-ibu mengetahui tentang syahadat hari ini, ada yang mengucapkan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna ali rasulullah. Ini sudah jelas MUI sudah melarangnya. Ini Syiah, bukan Islam gitu ya. Karena syahadat yang benar itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Gulam Ahmad Mirja. Ini pun bukan tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ada lagi
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna toto gumilang Rasulullah. Ada lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna lia eden Rasulullah gitu ya. Ini semuanya bukan, tidak dijamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang benar ini, cara masuk surganya itu dengan 3 grup, 3 golongan, 3 cara. Yang pertama, cara seorang muslim. Yang kedua, cara seorang mukmin. Yang ketiga, cara seorang muttaqin. Orang muslim akan masuk surga karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan baik dan benar. Dan orang muslim itu akan masuk surganya, hanya orang muslim itu akan masuk surganya itu tidak aman. Dia harus mampir dulu, dia harus transit dulu di neraka jahanam. Dan dia akan menanggung malu seumur hidup di surga. Karena tertera di dalam jidatnya itu tertulis Jahannamiyun, alumni neraka jahanam. Biasanya dia itu melakukan, indikasinya adalah berat ketika melakukan tilawah, melakukan sholat, melakukan amalan-amalan yang baik itu berat gitu ya. Yang kedua adalah kategori orang mukmin. Orang mukmin tentunya tidak seperti orang muslim. Namun tentunya masih tidak aman. Itu juga masih bukan pilihan kita. Kenapa? Karena orang mukmin juga sekalipun tidak dibakar, sekalipun tidak direbus, sekalipun tidak menanggung malu, namun harus disentuh dulu. Disiksa api neraka, yang disentuh ujung kaki, yang mendidih adalah ubun-ubun. Ini bukan pilihan kita. Lantas pilihan kita mana? Pilihan kita adalah muttaqin. Dan orang mukmin ini melakukan seluruh perintah Allah, melakukan yang baik-baiknya itu tidak dengan rasa, biasa saja gitu. Yang pertama terpaksa, yang kedua sudah terbiasa, itu belum aman. Yang aman itu adalah muttaqin. Orang muttaqin dia akan masuk surga, tidak akan pernah disentuh apalagi dibakar, direbus oleh siksa api neraka. Dan orang muttaqin melakukan seluruh perintah Allah itu dengan rasa bahagia, sukacita. Itulah rasa yang menentukan keselamatan kita bersama. Itulah kategori orang muttaqin. Dan orang muttaqin ini tatkala dijemput oleh ajal, maka dijemputnya dengan panggilan yang sangat romantis, yang sangat indah. Bagaimana dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, sudah memberikan gambaran bagi kita semua. Panggilan yang romantis itu adalah di dalam Al-Quran surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki jiwa tenang. Jadi kalau sesungguhnya ya, orang muttaqin itu indikasinya mudah. Jiwanya itu selalu tenang. Hatinya itu selalu bahagia. Itu indikasi sederhana. Ciri-ciri sederhana. Tenang gitu ya, bahagia, dan seleranya itu pinginnya itu yang baik-baik aja. Jadi ternyata orang mukmin, orang muslim, orang mukmin, orang muttaqin itu beda selera. Selera orang muttaqin itu adalah ingin berbuatnya itu yang baik-baik. Pola pikirnya memberikan pemikiran-pemikiran yang jauh lebih dahsyat. Bisa jadi menginspirasi tanpa dia sadari gitu ya. Itulah orang muttaqin. Jadi orang muttaqin dipanggilnya wahai, dengan panggilan wahai jiwa-jiwa orang yang tenang. Nggak jadi tak berhentiin, soalnya kan belum, maksudnya seperti itu apa enggaknya saya belum dapat persetujuan. Jadi Mbak, Ini hostnya bisa mute nggak? Bosnya Mbak Ana bisa di aja Mbak Ana. Di-mute dari sana, Mbak. Mbak Ananya malah kelempar sepertinya. Mbak yang kelempar ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Itu ya. Itulah orang muttaqin. Jadi orang muttaqin itu ternyata dia akan mendapatkan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Dan
pada hari ini, pada kesempatan ini kita mendapatkan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghadirkan bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan yang membebaskan kita dari siksa api neraka, atau kita mendapatkan gelar muttaqin gitu ya. Masuk surga dengan sukacita tak terasa. Di depan mata tatkala dibuka adalah surga yang sesungguhnya gitu ya. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, itu hari ini, saat ini diwajibkan atas kalian melakukan ibadah siam, bukan saum. Kalau saum di dalam Al-Quran itu di Quran surat Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma. Jadi kalau di sini itu kenapa siam? Kalau niat nawa itu sauma godin, tapi kalau di dalam Al-Quran ini alaikumusiyam gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan ibadah siam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum, agar, la'alla itu agar, pasti agarnya itu, pasti kalian menjadi orang bertakwa. Kalau dalam bahasa Arab, la'alla itu litaraji, harapan yang pasti terjadi. Ada taroji, ada tamani di dalam bahasa itu. Kalau tamani harapan hampa atau menghayal. Tapi kalau la'alla, harapannya itu pasti terjadi ketika kita sungguh-sungguh. Nah, jadi ternyata kalau kita ingin selamat di dunia, mendapatkan surga, di akhirat mendapatkan surga yang sesungguhnya, maka ternyata momentum yang tepat itu adalah hari ini. Hari ini, apalagi hari ini itu 10 hari terakhir. 10 hari pertama menjadi rahmatullah gitu ya. Rahmat Allah. 10 hari kedua adalah maghfiratullah. 10 hari ketiga jaminan dari Allah itu adalah itkun minannar, pembebas dari siksa api neraka. Artinya mengantarkan kepada kita menjadi seorang hamba yang muttaqin tadi. Bukan hanya sebatas muslim. 10 hari pertama itu orang muslim. Makanya kalau di masjid 10 hari pertama itu penuh gitu, ya Allah, saya kebagian. Sampai nandain untuk salat juga ya. 10 hari kedua itu maghfiratullah. Orang mukmin. Orang mukmin mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi belum terbebas dari siksa api neraka. Karena di 10 hari terakhir inilah yang akan menjamin kita masuk surga tanpa harus disentuh dulu adalah orang-orang muttaqin gitu ya. Nah, bagaimana jaminan bagi orang muttaqin? Ya, next Mbak Ana. Jaminan bagi orang muttaqin itu bukan hanya di akhirat saja, ternyata di dunia juga sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan bahwa calon penghuni surga akhirat itu akan mendapatkan surga sebelumnya gitu ya di dunia. Kata Allah, ini untuk di dunia. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya itu jalan keluar yang banyak gitu ya. Jadi artinya bagi orang yang bertakwa mah tidak akan pernah stres gitu ya. Bagi orang yang bertakwa mah tidak akan pernah merasakan galau, bimbang, bingung gitu ya. Sedih, tidak. Kenapa? Karena selalu ada jalan. Ditutup satu pintu, ternyata sudah terbentang 1000 pintu. Itu jaminan dari Allah, dan itu pasti. Pasti terjadi, karena Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji dengan firman-firmannya. Kalau kita lihat, kita memandang, menganalisis gitu ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang muttaqin, ilmunya banyak, pengamalannya banyak, ikhlas gitu, sepertinya belum pernah melihat sengsara. Belum pernah bunuh diri gitu ya. Dan orang yang putus asa itu adalah orang yang tidak memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal dan tidak baik secara hubungan dengan sesama makhluk Allah secara horizontal gitu ya. Ya, jadi orang bertakwa itu jalan hidupnya banyak. Itu yang pertama. Ini baru satu surat saya tulis. Sebetulnya kalau dalam Al-Qur'an itu banyak banget janji-janji Allah bagi orang yang bertakwa. Next, Mbak. Yang ayat ketiganya, ini baru satu surat, satu halaman. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa mah rizkinya yang banyak yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi di dompetnya tidak ada, tapi rezeki yang lainnya itu semua dia dapatkan yang dia butuhkan dan dia inginkan. Atau malah uangnya kok nggak habis-habis gitu ya. Kok uangnya nggak habis-habis, sehat terus gitu.
beras di rumah masih banyak, datang lagi rezeki yang lain, masih banyak datang lagi gitu, dan banyak yang tak disangka-sangka, tak mungkin dapat rezeki ini, tapi ternyata bagi Allah itu bagi orang yang bertakwa semuanya mungkin, semuanya bisa terjadi. Itu rezeki bagi orang yang bertakwa. Mau atau mau banget kira-kira? Mau banget sangat pisan gitu ya. Kita tuh ingin atau ya sudah jalan hidup kita itu banyak terbentang, rezekinya nggak bisa ditolak. Bukan kita mencari rezeki, tapi rezeki mencari kita. Kita tidak mengejar rezeki, tapi rezeki mengejar kita. Itulah janji Allah bagi orang yang bertakwa. Berikutnya ayat keempatnya. Mayyattaqillah. Nah, ini ayat keempatnya masih satu surat nih, masih satu halaman. Mayyattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan kemudahan-kemudahan seluruh urusannya. Di sini Yusra tidak menggunakan alif lam. Artinya kemudahannya itu banyak sekali. Allah memberikan kemudahan-kemudahan dari seluruh urusan-urusannya. Jadi orang yang bertakwa itu bisa jadi masalahnya jauh lebih besar, tapi semuanya selesai. Kira-kira ibu-ibu mending memiliki masalah kecil tapi nggak selesai-selesai, atau tak apa-apa sih besar tapi selesai? Kira-kira yang mana? Mending yang besar selesai, mending yang kecil nggak selesai? Kira-kira boleh ada yang mewakili jawabannya? Teteh MC juga, Mbak MC juga boleh. Yang besar selesai, Yang besar Ustazah. selesai ya. Mending yang besar selesai ya. Sekalipun besar kalau selesai nggak ada masalah. Justru kita ada di kalau kuliah masih sudah tingkat profesor sudah tingkat profesor, dokter sudah lewat, ujiannya besar tapi kan kita bisa jawab semua. Dibanding terus aja di kelas 1 SD atau di TK gitu ya. Ada orang yang saya mah nggak mau punya masalah gitu. Hidup ada masalah. Hidup itu masalah. Kalau konon anak yang dilahirkan itu menangis karena katanya memikirkan masalah hidup. Kalau ada anak yang lahir tidak menangis, konon anak tersebut adalah anak yang bayi yang bermasalah. Jadi artinya hidup itu adalah masalah gitu. Namun kata Allah bagi orang yang bertakwa, Allah jaminannya yang akan memudahkan seluruh urusannya. Ayat kelimanya, ini baru satu halaman dan satu surat atau surat 65. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yukafir anhu sayyi'atihi." Barang siapa yang bertakwa, ternyata orang bertakwa mah tidak memiliki dosa. Kenapa? Niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Dihapus seluruh dosa-dosanya bagi orang yang bertakwa. Luar biasa. Orang bertakwa seleranya beda. Orang bertakwa cara berpikirnya berbeda. Orang yang bertakwa keinginannya itu ngaji gitu ya. Mungkin hari ini yang diundang itu bukan 24 sepertinya ya. Lebih 24 ya. Semoga yang tidak hadir itu ada urusan yang jauh lebih penting mudah-mudahan. Tapi memang yang namanya untuk kita bisa mendapatkan kenikmatan hidayah itu tidak semua Allah hadirkan kepada seluruh manusia. Hanya orang-orang yang berjuang, hanya orang-orang yang menginginkannya gitu ya. Nah, jadi karena seleranya itu keinginannya untuk berbuat baik, sekalipun belum berbuat baik kan kalau sudah niat sudah Allah catat ya. Karena dia selalu keinginannya itu baik aja gitu. Sehingga niat baiknya itu banyak. Nah, oleh karena itulah tatkala dia berbuat kesalahan karena niat baiknya sudah banyak sehingga kata Allah yukafir anhu sayyiatihi. Aku hapuskan dosa-dosanya gitu ya. Luar biasa kan kita itu sejatinya sedang dititipkan 2 koper oleh Allah. Satu koper kebaikan yang akan menerbangkan kita ke surga. Semoga surga kita adalah surga Firdaus. Yang satu koper adalah akan menerbangkan seseorang kepada siksa api neraka. Mana yang lebih banyak isinya? Kalau isinya banyak, koper kebaikan akan terbang langsung ke surga. Tapi kalau banyaknya koper keburukan, terbangkan kepada siksa api neraka. Kemudian berikutnya wa yu'adzim lahu ajruhu ayat kelima, masih ayat keempat. Orang yang bertakwa wa yu'adzim lahu ajro, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Jadi kalau saya ngasih contoh konkret dulu ya di sini sebagai ilustrasi. Contoh, ibu-ibu yang hadir di sini, mbak-mbak yang hadir di sini itu saat mau kajian semuanya memiliki wudhu. Contohnya. Sampailah kajian ini duhur. Saat duhur kita mau sholat. Nah ternyata semua yang ada di sini itu ragu.
saya teh batal nggak ya gitu, tadi teh sedang asa cium bau, asa hitutnya tadi teh gitu ya. Atau asa kedengaran but, tapi da asa nggak ketut saya gitu ya. Nah, itu kan ragu ya, ibu-ibu ragu. Artinya apa ya Ustazah? Maaf. Kenapa? Tadi bahasanya itu artinya apa gitu? Oh, ragu kentut ya? Yang Oh iya. Jangan bahasa Sunda Ustazah. oh iya 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 iya. Nggih. Maaf Iya, Ustazah. iya, ini kan di Jateng ya, nggih, ya. Saya harus belajar bahasa Jawa sesungguhnya ya, Mbak. Orang Medan Ustazah. Oh, Medan malah. Oh, Masya Allah. Ah, tapi di Jawa Tengah. Oh, tabarakallah, Bu Fitri. Ya Alhamdulillah Allah. bisa. Ya, jadi bisa bahasa banyak ya. Bahasa Jawa, bahasa Medan. Nanti kalau ke Bandung bisa bahasa Sunda juga. Jadi contohnya begini, kalau ibu-ibu semua di sini itu sudah memiliki wudhu sebelum hadir di sini. Kemudian setelah selesai kajian, kan tiba waktu duhur. Dan kita akan melakukan ibadah sholat. Ternyata semua di sini ini kan andai-andai ya, mengandaikan. Semua di sini ini ragu semuanya. Saya teh batal atau tidak, asa kentut, asa tidak gitu ya. Tadi asa kecium bau kentut, tapi asa bukan kentut, saya akan sangat kentut. Pokoknya ragu intinya. Pokoknya ragu intinya. Nah, dan semuanya wudhu. Saya tanya dulu, kira-kira ragu ini mengharuskan wudhu tidak? Iya. Wudhu. Sebaiknya Wudhu. iya. Baik, kan ya Sebaiknya Ustazah. Kita sudah ragu. Harus wudhu. Harus wudhu ya. Iya. Pertanyaan kedua, kira-kira batal nggak wudhunya? Kalau kentut ya batal ya Ustazah. Kalau kentut batal ya. Ini kan ragu ya. Itu Iya, nggak tahu kentut, nggak tahu tidak. Daripada ragu-ragu wudhu aja. Daripada ragu, sudah wudhu aja kita gitu ya. 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 Ya, Us. Ya, baik. Ini kan wudhu semuanya. Yang satu daripada ragu, kita wudhu. Yang satu grup lagi ya. Ini kan ada dua kebagi dua. Ada yang ragu, dia daripada ragu berwudhu. Ada sebahagian lagi saya karena ragu, berarti saya nggak batal. Karena dalam ilmu fikih itu, dalam sebuah hadis, da yuri buka ila mala yuri buka, itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di hadis Arba'in. Tinggalkan yang ragu. Nah, tadi kan ibu-ibu sudah wudhu. Kemudian ragu, yang ragunya itu wudhu atau ragunya itu batal? Ragunya batal. Batal. Berarti ibu-ibu ini batal nggak? Yang harus ditinggalkan apa maksud saya? Ragu-ragunya. Ragu-ragunya. Batalnya ya? Ragunya. Berarti batalnya ya? Batalnya ini. Batalnya. Kalau ditinggalkan batalnya, berarti ibu masih punya wudhu kan? Insya Allah masih. Nah, masih punya wudhu. Karena yang yakin itu wudhunya. Yang ragu itu batalnya. Berarti tinggalkan yang ragu. Ambil yang yakin. Yang yakin itu punya wudhu. Berarti ibu-ibu tidak batal. Contoh kedua. Ibu-ibu lagi sholat, ragu. 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Yang ragunya itu berapa rakaat? 3 ya. Dan 2 pasti sudah. Iya. Maka ambil yang yakin. Yang yakin itu apa? 2 mah yakin, pasti sudah dilakukan. Yang ragu itu yang 3. Maka tinggalkan yang 3, ambil yang 2. Maka sholat duhur ketika ragu 3 rakaat, ambil 2, tambahkan 2 rakaat lagi. Bisa dimengerti? Oh, gitu. Itu hukum ya. Kemudian contoh lagi, ibu-ibu ragu, saya teh sudah wudhu belum? Sudah wudhu belum? Nah, yang ragunya itu apa? Belum. Belum wudhu. Belum kan? Belum wudhu ya ragunya. Ragunya. Berarti belum wudhu. Bisa dimengerti ya? Ragunya. Ya, ragunya belum wudhu. Ragunya kan wudhu. Saya teh wudhu. Wudhu Udah wudhu belum ya? Saya teh wudhunya kan ragunya itu ya? Iya. Tinggalkan Ya, wudhunya. wudhunya. Belum wudhu. Lagi. Ya, bukan wudhu lagi, belum wudhu memang. Belum wudhu. Belum wudhu. Dihilangkan yang ragunya. Ragunya kan wudhu, saya teh wudhu, udah wudhu belum gitu ya. Nah, ini kan berarti yang ragunya itu wudhunya, berarti kan belum. Itu hukum dalam ibadah. Nah, ini tadi sebetulnya semuanya itu wudhu.
semuanya punya wudhu, semuanya mau sholat duhur, semuanya ragu, dan semuanya wudhu lagi. Tapi yang sekelompok itu wudhu karena ragu. Yang sekelompok ini saya mah ragu, tapi saya punya ilmu. Tatkala saya ragu, maka saya yakin saya tidak batal. Akan tetapi saya wudhunya bukan karena batal, tapi saya wudhu memperbaharui wudhu. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab pertama di bab sabar, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, at-tahuru syatrul iman. Menjaga wudhu itu setengah dari iman. Jadi kalau kita menjaga wudhu, iman kita utuh gitu. Kalau seseorang tidak punya wudhu, setengah iman sebenarnya. Jadi itu godaan-godaan yang lainnya itu akan sangat bisa terfilter bagi orang yang menjaga wudhu. Menjaga wudhu itu luar biasa, setengah dari iman. Dan memperbaharui wudhu itu jauh lebih baik daripada menjaga wudhu. Bagaimana nilai pahalanya? Kalau yang dia wudhu karena ragu, ada nggak dalam hukum ibadahnya? Oh, tidak ada. Yang namanya wudhu itu karena batal. Atau karena melakukan mandi besar disunahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Itu kan sunnah karena perintah Allah. Tapi nggak ada namanya wudhu itu karena ragu, itu nggak ada. Perintah wudhu karena ragu itu nggak ada. Karena ragu itu dalam hadis, yuribuka, harus ditinggalkan. Nah, jadi artinya orang yang berwudu karena ragu bisa jadi wudunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada hukum. Orang yang berwudu dia memperbaharui wudu itu jauh lebih besar dibanding menjaga wudu. Di sini bedanya. Wa yu'adzim lahu ajran. Maka Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa mah pekerjaannya sama dengan yang lain, tapi pahalanya beda gitu. Bisa dimengerti nggak di sini? Berarti Bisa niatnya dimengerti. aja ya Ustazah ya. Kenapa? Niatnya saja gitu. Jadi Iya, kalau niatnya saja, ilmunya yang berbeda. istilahnya Ilmunya yang berbeda. saya perbaiki wudhu gitu ya. Bukan Iya. Bukan karena ragu, bukan. Karena Jadi ragu. ilmu, kan orang bertakwa itu adalah orang yang mengikhlaskan amal, amal yang disertai dengan ilmu, ilmu yang dicari olehnya. Itulah orang yang bertakwa. Jadi pahalanya luar biasa gitu ya. Otomatis orang yang bertakwa itu pahalanya akan jauh lebih besar dibanding orang yang tidak bertakwa. Oleh karena itulah mungkin hari ini kita menjadi jauh lebih semangat lagi untuk terus belajar ilmu kehidupan, untuk vertikal kepada Allah, horizontal dengan sesama makhluk Allah gitu ya, agar kita bisa mendapatkan surga sebelum surga dunia dan surga sesungguhnya. Coba ini baru satu halaman saja ya. Jaminan ini baru di dunia nih. Orang yang bertakwa itu jalan hidupnya banyak, rezekinya tak disangka-sangka, urusannya mudah, tanpa dosa lagi. Coba wajah yang berdosa dengan wajah tanpa dosa bagaimana? Wajah tak berdosa mah kinclong, bercahaya gitu ya. Jadi kalau di Jakarta itu pernah dengar gak ada di Jakarta ada ibu-ibu yang usianya 90 tahunan kurang lebih, dan itu wajahnya ya Allah kayak usia 40 tahun. Bercahaya sekali, luar biasa. Yang pertama, dia memang semangat belajarnya yang luar biasa. Yang kedua, dia selalu berbaik hati, berbaik sangka sama Allah, sama siapapun kayaknya baik aja. Yang ketiga, dia selalu membaca sholawat saat berkaca katanya. Jadi saat berkaca itu baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, wa ala Sayyidina Muhammad, kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim, wa ala Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad, wa ala Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim, wa ala Sayyidina Ibrahim, fil alamina innaka hamidum majid. Dan yang paling menarik, setelah baca salawat, ya Rob, tempelkan nur Muhammad kepada wajahku. Itu luar biasa itu. Dan itu selalu kata beliau itu dia lakukan. Bercahaya sekali. Nah itu luar biasa ya. Jadi orang yang bertakwa itu wajahnya ringan, bagaikan burung gitu. Kalau terbang kemanapun ringan gitu ya. Nggak pernah burung itu berat terbang. Sekalipun dia singgah di ranting, nggak pernah jatuh ke bawah. Kalau rantingnya sudah rapuh, nggak pernah jatuh ke bawah. Rantingnya jatuh, dianya terbang lagi. Itulah orang yang bertakwa. Ya, next slide. Itu baru di dunia. Bagaimana kehidupan? Dan ini baru sebahagian ya. Bagaimana kehidupan di surga? Ya. Al-Quran surat Al-Imran. Next, Mbak Ana. 133 kata Allah.
wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya seluas langit. Sampai hari ini belum ada orang yang masuk singgah ke langit ya. Tuhan Armstrong saja baru ke bulan. Langit itu di mana? Nggak ada yang tahu langit. Dan ini seluas 7 lapis langit. Ini jamaknya jama muannas. Kalau jama berarti bukan satu. Ini 7 lapis langit. Luas banget gitu. Kayaknya saya di Jawa aja ada yang belum terjamah ya, yang belum tersinggahi. Se-Indonesia gitu, apalagi sedunia. Dan bagi orang yang bertakwa itu bisa keliling surga yang luasnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hari ini di bulan suci, di bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan penuh magfirah, bulan yang akan membebaskan kita dari siksa api neraka, atau kita akan mendapatkan gelar muttaqin ini, ternyata jaminannya dahsyat di dunia sampai di surga, di akhirat kelak. Dengan apa? Dengan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Melakukan siam saja, pasti kita menjadi orang yang bertakwa. Jaminannya ini baru sebahagian yang saya bahas. Dasar. Jadi pasti Ramadan itu akan mengantarkan kita ke surga. Tepat sekali temanya. Ramadan, antarkan aku ke surga dunia dan surga yang sesungguhnya akhirat kelak. Dengan kita tentunya melakukan ibadah siam. Next, siam itu adalah melakukan ibadah saum. Jadi kalau di dalam terjemahan Maya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian ibadah saum. Ya, karena mungkin kalau dijabarkan di dalam terjemah terlalu panjang ya, bacanya harus tafsir. Di dalam tafsir itu disebutkan namanya siam itu adalah ibadah saum dan rangkaian amalan unggulan, amalan terbaik. Jadi bukan saum saja. Kalau saum saja mah tidak menjamin, harus siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kita semua itu bukan hanya sekedar melakukan ibadah saum, namun tentunya kita siapkan ibadah saum dan rangkaian amalan terbaik. Apa saja amalan terbaik itu? Ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 10 amalan terbaik. Ini mohon maaf Mbak Lena, kita ini sampai jam berapa? Sampai jam 10. Sampai jam 10. 45 menit. Bisa 11. Sampai jam 11. Ini udah habis ya? Kurang 9 menit. Kurang 9 menit lagi. Oke. Nanti ada tanya jawab, Ustazah. Kalau mau diperpanjang mungkin Bu Ana bisa diperpanjang. Bu Ana boleh nggak? Rasanya kurang ya. Iya, belum selesai. Jadi sampai selesai Ustazah, terus jam 10 selesai materi, terus tambah 15 menit tanya jawab gitu aja ya Ustazah ya. Baik. Oke. Ya, ini kayaknya ya sesampainya aja ya. Jadi amalan unggulan atau siam itu apa aja? Siam itu adalah melakukan ibadah saum dan rangkaian amalan terbaik yang harus kita lakukan. Yang pertama amalan terbaik itu adalah saum. Jelas saum. Kenapa saum gitu? Karena ada yang diperbolehkan tidak saum. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Di akhir ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bagi orang yang sakit, bagi orang yang safar, itu boleh nggak berbuka? Boleh. Boleh. Kalau yang sakit gitunya, aduh sakit pusing kepala pening gitu, boleh berbuka? Boleh. Aduh sakit meriang, boleh berbuka? Boleh. Aduh sakit lapar, boleh berbuka? Tidak. Tidak, itu mah ya. Kalau berhubungan dengan saumnya mah tidak boleh. Sakit haus tidak boleh berbuka. Ini mah yang meriang, menggigil, sakit-sakit yang memang membahayakan. Itu boleh berbuka? Boleh. Yang pepergian boleh berbuka? Boleh gitu ya. Jadi anak saya itu baru pulang ya karena kuliahnya di Eropa. Berangkat hari Ahad subuh, dari sana itu nyampe sini Selasa. Saya tanya, saum nggak? Saum nih. Aku maksain untuk saum gitu. Alhamdulillah, berarti sudah paham. Karena sekalipun boleh berbuka, wa antasumu khairul lakum, saum itu jauh lebih baik. Harus dipaksakan ternyata saumnya bagi orang yang pingin mendapatkan ketakwaan mah.
sekalipun dalam perjalanan jauh gitu. Aduh sakit, selama masih bisa dipaksakan, dipaksakan gitu. Selama masih aman dalam kesehatan, masih bisa dipaksakan, saum itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu mah. Karena akan mengantarkan kalian kepada mutakin. Kalian akan mendapatkan surga dunia dan surga yang sesungguhnya gitu ya. Saya itu siaran di MQ, ada yang mungkin tahu manajemen kolbu ya di DT Darut Tauhid. Nah, di bulan Ramadan itu saya akan mampir ke Pasar Baru. Kalau di Bandung itu ada Pasar Baru pusat pembelanjaan. Dan itu di sekelilingnya ya Allah banyak apa yang gentayangan ya, banyak-banyak yang gentayangan, makhluk-makhluk gentayangan. Kepala dan badannya nggak kelihatan, yang kelihatan itu kaki-kakinya di bawah gitu ya, di kaki-kaki 5. Hanya sekedar di apa namanya, sekedar di Pasar Baru padahal, atau mungkin bisa jadi dari Jakarta atau dari Jawa Tengah mungkin, tapi wa anta semua khairul lakum, sebab itu jauh lebih baik. Itu yang pertama. Di ayat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Ini saya nggak tertulisan, tadi nggak keburu karena pagi-pagi kemarin masih ada aktivitas lain. Yang kedua, nah ini ibu-ibu semuanya, yang kedua ini amalan unggulan. Ini boleh ya, ini namanya sunnah. Ini sunnah, tapi ini menentukan. Oleh karena itu, jangan menganggap sepele dengan sunnah. Ternyata yang memuliakan seseorang itu adalah sunnah. Bukan yang wajib. Yang wajib itu inti. Contoh sekecil mah ketika ibu-ibu semua yang hadir di sini punya rumah, satu orangnya itu punya rumah itu standar semua sama harganya 5 miliar contohnya. Dan ketika duduk bareng itu asa sama aja semuanya juga. Di antara yang semua orang ini ada salah satu ibu-ibu yang memakai gelang 100 gram, misal kalung 100 gram kebanyakan nggak? 100 gram kebanyakan nggak ya kira-kira? Banyak ya? Kemudian cincin 100 gram, banyak juga ya, berat merenya. Jadi 300 gram lah contohnya mah. Kalung, gelang. Kira-kira 300 gram itu kalau dinilai uang berapa? Paling 280 juta ya. Kalau lihat nilai rumah, kalau kalau berapa? 8 kali 3, 27 ya, 270 juta. Kalau lihat harga rumah 5 miliar dengan uang 270 juta, besaran mana? Halo, masih ada kah di sini? Masih ya? 5 miliar? Ya, besaran 5 miliar Ustazah. Besar 5 miliar pasti ya. Tapi kalau yang 5 miliar itu semua orang kan merasa biasa ya. Ada satu orang yang memakai perhiasan 300 gram itu menjadi luar biasa ya. Yang membuat nilai dia itu dari rumah atau dari perhiasannya? Perhiasan. Perhiasan yang Karena kelihatan ya. Kenapa? Karena kelihatan perhiasannya. Kalau rumahnya kan orang nggak lihat. Nah itu. Jadi kalau yang wajib mah itu mah udah primer, udah kebiasa, udah itu mah nggak dilihat lagi, nggak usah dilihat lagi. Jadi yang sunnah ini yang justru akan terlihat istimewa di mata Allah. Justru yang sunnah ini yang akan mengangkat derajat kemuliaan seseorang. Gitu ya. Bisa dipahami ya ilustrasi yang saya sampaikan. Nah, ini juga sama. Menyegerakan berbuka dan menghilangkan sahur itu bukan wajib. Ini amalan unggulan. Amalan terbaik yang harus dilakukan. Menyegerakan begitu azan, tapi tentunya kalau saya di Bandung akan berbeda dengan yang ada di Jawa Tengah ya, sama di Yogyakarta. Akan lebih dulu di sana. Saya tidak bisa pas begitu mau buka, ibu-ibu yang di Jawa Tengah, saya mah jangan dulu. Maksud menyegerakan itu dengan waktu pada tempatnya masing-masing. Nah, dengan apa berbukanya kira-kira? Yang langsung masuk ke mulut kira-kira apa? Yang pertama masuk ke mulut apa kira-kira? Yang biasa Ibu lakukan? Kurma. Yang langsung masuk gitu ya? Yang langsung masuk kepada mulut. Air Ya? putih. Air putih. Air putih. Yang ibu-ibu lakukan itu air putih ya? Ya. Bismillah. Ada yang lain mungkin nggak ada air putih, ada air apa gitu, air Air apa? Air sirup Ustazah. Sekolah. Sekolah. tolak ya. Nah, jadi ibu-ibu ternyata belum nyunah kalau air putih dulu. Sekalipun air jam-jam dulu juga belum nyunah. Yang sunnahnya itu pertama kali masuk mulut itu bukan yang lain-lain, tapi adalah kurma. Jangan minum dulu. Kan kurma mah sunnah. Yang wajib itu adalah bala-bala. Nah, tapi tidak ada di
Bakwan. Hadisnya ya. Harus ada bakwan. Oh, bala-bala mah di Bandung. Bakwan kalau di Jawa mah. Harus ada bakwan yang wajib. Tetap sunnah inilah yang akan mengangkat derajat kita. Jadi begitu masuk ke mulut itu bukan air putih, bukan air jam-jam, bukan bakwan, bukan yang manis-manis yang lainnya, akan tetapi kurma yang harus kita cari, yang harus kita masukin ke mulut kita. Itu yang akan mengantarkan kita menjadi seorang hamba yang mulia di mata Allah dan mendapatkan surga dunia dan surga yang sesungguhnya. Ini pasti. La'allakum tattaqun, pasti. Bisa dipahami ya. Dan yang berikutnya adalah, yang kalian berikutnya ya, ini satu paket menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, sahur itu Abdullah bin Mas'ud biasanya membaca Al-Quran sekitar 50 ayat. 50 ayat durasinya itu sekitar setengah jam. Jadi kalau subuh di Jawa Tengah jam berapa? Jam Subuh 4? jam 25, 20. Oh, jam 4.25 ya? Ya. Udah 10 menit ya dengan di Bandung. Jam 4.25. Berarti sahurnya itu jam 4 kurang 5 menit. Durasi setengah jam. Itu baru melakukan ibadah sahur. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Bersahurlah di penghujung malam, maka sesungguhnya sahur tersebut itu penuh dengan limpahan barokah. Jadi luar biasa, berkah gitu. Ya Allah, saking berkahnya baju lebaran itu sampai ada 50-60 biji gitu. Dari mana? Belinya mah satu, tapi pengikutnya 49 misal. Banyak pengikutnya. Ini karena hadiah ini bisa jadi ya. Nah, ini mengakhirkan sahur itu menentukan keberkahan berbagai kehidupan dalam kehidupan kita yang kita jalani. Oleh karena itulah ibu-ibu sekalipun jam 2 sudah selesai masak, sekalipun dari malam sudah siap makanan untuk sahur, pas bangun jam 3 langsung santap makan sahur, tidak nyunah. Setengah 4 belum waktunya. Jam 4 lah kurang 5 menit, jam 4 kurang 10 menit itu kita baru mulai untuk melakukan ibadah sahur. Dan inilah waktu-waktu yang tertentu inilah yang mengangkat derajat kita insya Allah. Luar biasa. Bisa dipahami ya? Next. Oh, sudah selesai ternyata. Baru 2. Iya, sayang sekali ya. Ini waktu lanjut lagi ya, Bu Ustazah. Ya, apa yang 2 ini juga sudah luar biasa ya. Kemudian 3, Iya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini banyak kisah-kisah yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan kisah-kisah luar biasa sebenarnya. Tapi ada waktunya juga ya. Kita mau kupas-kupas buah manggis ya, Mbak Lena. Puas tak puas Iya. waktunya habis. Mudah-mudahan kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Mudah-mudahan umur kita panjang dan kita bisa membahas lagi. Ya, amin. Nah, mungkin itu yang bisa Terima sampaikan. kasih Ustazah. Nggih, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin tadi di kolom chat ada pertanyaan, mungkin ada 3 pertanyaan yang nanti akan dapat hadiah saldo dari saldo link aja senilai 100.000. Monggo ada 3 penanya yang sudah masuk Ibu Yusuf Latif. Agak Yang lain monggo. Masih kurang 2 lagi nih Bu Yusuf Latif. Sebentar Bu Yusuf. Hadiah Ramadan. Silakan yang ini yang Bu Yusuf Latif dulu, Bu Lena dibacakan. Mbak Lena di mute ke mute ya? Mute ya. Maaf. Dari Ibu Yusuf Latif, izin bertanya Bu Ustazah, agar bertakwa dengan siam, bagaimana siam yang berkualitas? Mungkin satu Nah, pertanyaan dijawab dulu sambil menunggu pertanyaan yang lain. Monggo Ibu Ustazah. baik. Tadi ya, siam itu adalah melakukan ibadah saum dan amalan-amalan unggulannya. Saumnya jelas. Ada yang membatalkan nilai pahala saum kan ya? Ada berapa itu? Yang pertama gibah, yang kedua namimah, yang ketiga kidib, yang keempat nadrus syahwat. Ini ada 4 yang membatalkan nilai pahala saum. Tentunya ini harus dijaga tentang saumnya itu sendiri. Yang pertama berjujur. Ini jujur. Jadi tidak boleh jujur ini. Tidak boleh jujur dalam keburukan. Yang namanya ngomongin orang, sesungguhnya tidak ditambahin, tidak dikurangin, itu kan jujur ya? Benar jujur. Tapi dalam keburukan, di sini mah diharamkan jujur dalam keburukan. Tidak boleh gitu. Karena akan menghilangkan pahala saum.
jujur dalam keburukan atau disebut dengan gibah. Gibah tuh ngomongin orang yang sesungguhnya tidak ditambahin, tidak dikurangin. Kalau ditambahin apa namanya? Fitnah. Nah, iya. Ini mah mencerahkan sama baca sesungguhnya deh, Mbak Ana. Bener ini apa adanya. Si ibu itu tuh begini, begini, begini. Itu jujur. Ternyata dilarang jujur ini dalam keburukan. Yang kedua, namimah. Namimah itu mengadu domba. Ini jujur juga. Dia jujur. Dia menceritakan omongan si A ke si B yang sedang berantem. Dibilangin omongan si B ke si A yang sedang tidak harmonis. Ini jujur. Ternyata jujur ini mengadu domba dan akan menghilangkan pahala saum. Bisa dimengerti ya? Nah, tentunya yang 4 ini dijaga. Yang pertama nilai pahala saumnya. Yang ketiga berbohong. Mama, Bunda minta uang. Bunda nggak punya uang. Padahal punya uang. Hati-hati itu apa namanya kebohongan yang kecil, tapi akan menghilangkan pahala saum. Ada anak kecil menangis. Tuh, ada apa tuh, ada apa? Padahal nggak ada apa-apa. Hati-hati juga ini. Berbohong sama anak kecil juga sama amalannya akan terhilangkan oleh kebohongan. Yang berikutnya adalah melihat dengan syahwat. Jadi kalau ada yang cakep-cakep, gitu, alhamdulillah ya mungkin hari ini ibu-ibu semua ya yang hadir ya. Dan yang mengisinya alhamdulillah saya perempuan saya alhamdulillah. Jadi kalau ada yang mengisinya laki-laki, halo kasep banget, tampan sekali, cakep, Gusti gitu ya. Ada sering itu akan menghilangkan nilai pahala saumnya. Sekalipun saumnya tidak batal, tapi nilai pahalanya itu tidak berkualitas ketika 4 ini dilakukan. 4 ini terhindar, insya Allah saumnya berkualitas. Tapi nggak cukup. Harus dengan rangkaian amalan unggulan. Tadi siam. Siam itu saum yang benar, ada amalan unggulannya Bu Yusuf. Jadi amalan unggulan itu baru kita bahas baru 2 ya. Isi pertama dengan saum, kalau sekalipun sakit ataupun pepergian. Yang kedua, menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, qiyamul lail. Jangan bolong qiyamul lail. Jangan bolong qiyamul lailnya. Qiyamul lail itu targetannya berlama-lama. Mau 23, mau 11. Yang penting berlama-lama. Kan mutakin mah nikmat. Yang keempat, berinteraksi dengan Al-Quran, tilawah, tahfidz, tadarus, tafhim. Yang kelima, nah ini yang 10 ini Bu Yusuf. Itu kalau sudah ini dilakukan, dijaga dari amalan yang perbuatan yang membatalkan, ini dilakukan yang 10 poin, itu sudah pasti kita akan menjadi orang yang muttaqi. Pasti itu. Ya Allah. Kemudian udah Ya, yang berikutnya. berikutnya pertanyaan dari Bu Eka. Bolehkah wanita itikaf di masjid tanpa muhrim? Boleh itikaf wanita tanpa muhrim. Selama tidak mengundang fitnah itu boleh. Pada zaman Rasulullah juga kenapa dilarang? Karena wanita tersebut memakai perhiasan, wanita tersebut memakai wewangian. Sehingga akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki, maka itu dilarang. Jadi tentunya selama tidak mengundang fitnah, maka untuk melakukan itikaf itu jauh lebih baik karena ini amalan unggulan. Karena itikaf itu nggak bisa di rumah. Di musola juga nggak bisa. Itikaf itu harus dilakukan di masjid jami. Dan di masjid jami itu masjid yang biasa dipakai Jumatan. Dan targetan itikaf itu membuka mata, melek. Melek merem boleh sih kalau tidak disengaja. Sedang melek tiba-tiba merem gitu ya. Dibuka lagi, melek lagi, merem lagi, itu nggak masalah. Tapi kalau ibu siap-siap menyimpan kasur, menyimpan bantal, itu batal itikafnya. Apalagi kalau dari rumah sudah bawa bantal, dari rumah sudah bawa kasur, udah jelas itu mah, udah batal itikafnya, tidak sah. Jadi targetan itikaf itu melek di masjid dengan niat itikaf, diisi dengan zikir, tilawah, doa. Jadi itu aja. Berinteraksi dengan Quran, kemudian tilawah, berdoa, gitu ya, terus berdoa meminta sama Allah. Maka itikafnya itulah yang jauh lebih utama dibanding ibu tinggal di rumah sekalipun melek nggak merem-merem, melek dah beberes ya,
beres-beres baju, nyetrika gitu. Saya mah kayak qiyamul lail. Qiyamul lail itu kan menghidupkan malam. Tidak di masjid, pokoknya menghidupkan malam, tidak tidur. Semoga hari malam ini turunnya Lailatul Qadar. Saya sambil nyetrika, saya sambil masak, sambil bikin kue nastar, kue sagu, kayak segala macam gitu ya. Nah ini tidak termasuk kepada iktikafnya. Jadi ada yang tertinggal. Ya, Ya, bisa dipahami? bisa dipahami Bu Ustadz. Nggih, terima kasih. Cukup jelas. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga dari Ibu Siti dari Solo. Pertanyaannya terkait dengan wudhu yang ragu-ragu tadi, kalau kita memutuskan untuk mengulang wudhu, bagaimana hukumnya? Ya, Monggo. mengulang itu memperbaharui ya. Memperbaharui itu Memperbaharui. jauh lebih bagus dibanding menjaga. Menjaga itu kan sudah bagus. At-tahuru syatrul iman. Ibu-ibu batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Itu sebahagian dari iman. Itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1 di bab sabar di kitab Riyadhus Shalihin. Itu jelas. Jadi kalau kita menjaga wudhu itu iman kita lengkap. Memperbaharui wudhu plus. Bukan hanya utuh imannya, tapi imannya plus. Imannya bagus gitu ketika memperbaharui. Ya, plus ya. Bintang 5 plus kan itu juga istimewa ya. Hotel bintang 5 plus tuh udah luar biasa. Iya. Baik, Mhm. ya. Terima kasih, Ustazah. Jelas. Saya rasa sudah cukup ya, udah 3 pertanyaan ya Bu Ana, nggih. Bu Fitri. Tadi berarti nanti Bu Yusuf Latif, Bu Eka, Bu Siti Solo, monggo menghubungi Bu Ana untuk linknya. Selanjutnya, ini karena sudah Waktunya habis. habis waktunya, Waktunya cepat berlalu. Sudah berlalu. sudah berlalu dan Diakhiri ini dengan enggak doa pertama ya, dengan Ustazah ya. diakhiri dengan Doa dipimpin oleh Ustazah. Ya, baik. Oh. Baik. Ibu, Bapak, itu ada Bapak ya. Ibu Tidak semua. ada. Ibu-ibu semuanya, sejenak kita menundukkan hati dan kepala kita untuk memohon, berdoa, memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tawadhu. Awali doa ini dengan bersama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Akbar. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazid. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulullah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, di pagi yang sangat indah, di pagi yang sangat cerah kami berkumpul, bertemu, bertatap layar ya Rabb. Memohon kepada Engkau ya Rahman ya Rahim. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni seluruh dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni seluruh dosa-dosa kami terhadap kedua orang tua ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Karim. Tempatkan di alam barzah ya Allah. Orang tua yang telah tiada di tempat yang mulia ya Allah. Berikan kenikmatan kubur ya Rahman ya Rahim. Dan berikan kesehatan, berikan kebahagiaan dan husnul khotimah bagi orang tua yang masih ada ya Rahman. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Rahman. Ya Allah, jadikan hamba-hamba yang ada hadir di sini ya Allah. Jadikan pasangan-pasangan kami ya Rabb. Jadikan anak-anak, cucu, cicit, menantu kami ya Allah. Menjadi penyejuk hati, penenang jiwa. Dan menjadi para pejabat, para pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rahman ya Rahim. Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kami dibanding Ramadan-Ramadan yang telah lewat ya Allah. Dan antarkan kami dengan Ramadan ini ke dalam syurga-Mu, syurga sebelum syurga ya Allah. Syurga Firdaus yang kami inginkan ya Allah.
Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Kami tak layak, Rob, untuk menempati surga Firdaus. Namun kami tak akan mampu apabila kami harus singgah dulu di siksa api neraka jahanam, ya Rob. Rabbana taqabbal du'a ya Rahman ya Rahim. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Oleh karena itu bimbing kami ya Rahman ya Rahim. Bimbing kami dengan taufik dan hidayahmu. Selimuti kami dengan tawakal kepadamu ya Rabb. Ya Rahman, Ya Rahim, berikan kemudahan, ringankan untuk kami bisa melakukan rangkaian amalan unggulan dengan nikmat, Ya Rabb. Jadikan Ramadan ini menjadi hamba seorang muttaqin di hadapanmu, Rabb. Allahumma Rabbana taqabbal doa ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Eh, Ibu, untuk sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama dulu. Mohon ibu-ibu semuanya untuk membuka kameranya, on kamera semua. Izin off ya, Bu. Sudah, Bu Lena? Dulu, guys, bentar. 2, 3. 1, 2, 3. Sudah Ibu. Alhamdulillah berakhir sudah tausiah pada pagi hari ini. Terima kasih Ustazah. Terima Sama-sama. kasih Ibu semua. Sangat bermanfaat, banyak sekali yang seperti kelihatannya sepele, tapi ternyata apa namanya artinya sangat besar sekali. Terutama tadi 3 golongan mukmin tadi yang selama ini saya juga belum tahu banyak, membuka wawasan saya pribadi, pasti ibu-ibu yang lain juga demikian. Demikian untuk saya akhiri majelis ini. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu Fitri, Mbak Lena. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat meraih Lailatul Qadar insyaallah ya. Semuanya Amin. dapat Lailatul Qadar insyaallah. Dan setelah Ramadan ini kita akan memiliki perubahan yang luar biasa lahir batin untuk Amin. dapat surga dunia dan surga Amin. akhirat. insyaallah. Amin. Saya mohon izin live duluan ya. Terima kasih Ustazah. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Ustazah. Sama, sampai jumpa yang sehat walafiat insyaallah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Ibu semua izin live ya. Monggo, Putri. Assalamualaikum Monggo, warahmatullahi nggih. wabarakatuh. Makasih Bu Lena, Mbak Ana. Silakan Bu. Terima Izin kasih live. juga. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Siti Solo, Bu Yusuf Latif, sama Sama Bu Eka. Iya. Nanti saya hubungi. Saya tulis di chat aja ya Bu Ana. Iya. Enggak, di Nomornya? nomor saya di 0822. Sebentar Bu. Iya. 0822 1920 0822 19 1920 Iya. 511.
Berapa Bu? 5 berapa? 5811. Oh ya, baik nanti saya cek Bu. Iya. Makasih Bu Ana. Bu Siti ya. Titip. Bu Yusuf sudah tahu kan nomor saya? Sudah tahu Mbak Ana. Makasih Mbak Ana. Alhamdulillah. Ya akhirnya Assalamualaikum. tutup. Assalamualaikum Mbak Ana. Terima kasih. Jazakillah khairan. Ya, ya.